Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 105, nomor hadisnya 514. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuman, babnya orang, qala yang berkata siapa orang, la yaqta'u tidak memutus as-sholata pada sholat, apa syai'un sesuatu. Jadi babnya orang yang mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat memutus sholat atau memutus kekhusyuan sholat. Hadatsana Umar ibn Hafiz qala hadatsana Abi qala hadatsana A'mash qala hadatsana Ibrahim anil Aswad an Aisyah qala berkata siapa A'mash wa hadatsani Muslim ibni Masruq an Aisyah. Dzukira disebut indaha di sisi Aisyah ma apa-apa yaqta'u yang memutus apa ma as-sholata pada sholat. Jadi di sisi Aisyah sedang dibahas oleh para sahabat tentang sesuatu yang dapat mengganggu sholat, yaitu al-kalbu anjing, wal khimaru dan himar, wal mar'atu dan perempuan. Jadi yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat, merusak sholat, itu adalah anjing, himar dan perempuan. Faqalat, maka berkata siapa? Aisyah, syabbahtumuna, menyerupakan kalian na pada kami perempuan, bil khumuri dengan himar, wal kilabi dan anjing. Loh, kok kalian menyamakan kami dengan himar dan anjing? Dapat merusak, mengganggu kekhusyuan sholat. Wallahi demi Allah, laqad ra'aitu, niscaya sungguh melihat aku, an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku yusolli sholat siapa Nabi, wa ini dan sesungguhnya aku, ala sariri di atas kursi malas, bainahu antara Nabi, wa bainal kiblati dan antara kiblat, muttaji'atan perempuan yang tidur miring atau tidur terlentang. Demi Allah, aku melihat Nabi sedang sholat dan aku berada di atas kursi malas di antara Nabi dan di antara kiblatnya Nabi, di antara Nabi dan di antara kiblat. Jadi aku tidur miring di atas kursi malas. Fatabadu, maka tampak li bagiku opo hajatun, keperluan. Waktu Nabi sholat, aku tiba-tiba ada keperluan. Fa'akrahu, maka benci aku, an ajlisa, bahwasanya duduk aku. Fa'udiya, maka mengganggu aku, an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ansala, maka pergi diam-diam aku,
min indi rijlihi, dari sisi kedua kaki kursi. Karena dikhawatirkan kalau turunnya itu dari tengah, ya, kalau diturunnya itu dari tengah, dikhawatirkan pergerakan Aisyah itu dapat mengganggu kekhusyuan sholatnya Nabi. Maka Aisyah pergi secara diam-diam melalui kedua kaki kursinya, yaitu melorot, ya. Tahu kan melorot? Insya Allah tahu. Hadasana Ishaq qala akhbarana Yaqub ibnu Ibrahim qala hadasani ibnu Akhi ibnu Syihab annahu, sesungguhnya ibnu Akhi iku sa'ala, bertanya. Siapa ibnu Akhi? Ammahu, pada pamannya. An sholati, dari sholat. Ya qata'uha, memutus ha pada sholat, opo syai'un, sesuatu. Jadi Ibnu Akhi bertanya kepada pamannya tentang sesuatu yang dapat merusak sholat, memutus sholat. Faqala, maka berkata siapa paman, la yaqta'uha, tidak memutus ha pada sholat, opo syai'un, sesuatu. Oh, tidak ada sesuatu yang bisa memutus sholat. Akhbironi, mengkhabari ini kepadaku paman. Siapa? Urwatu, Urwah ibni Zubair. Paman mendapatkan hadis ini dari Urwah, yaitu anak Aisyata, sesungguhnya Aisyah, rupane zaujan Nabi, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku qolat, berkata siapa Aisyah, laqad kana, niscaya sungguh telah ada, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakumu, berdiri siapa Nabi, fayusolli, maka sholat siapa Nabi, minal lail, dari waktu malam, sholat lail. Wa ini, dan sesungguhnya aku Aisyah, la mu'taridotun, niscaya perempuan yang tidur melentang. Dalam tidur melentang, bainahu, antara Nabi, wa baina kiblatin, dan antara kiblat, ala firosi ahlihi, di atas kasur keluarganya Nabi, di atas kasur keluarganya Nabi, maksudnya ya kasurnya Nabi, dan Nabi sholatnya di atas kasur, ya, Nabi sholatnya di atas kasur. Berarti kalau dikembalikan ke bab bahwa perempuan itu tidak dapat merusak atau mengganggu sholatnya seseorang, ya. Kalau dikembalikan ke bab, tidak ada sesuatu yang dapat merusak terhadap sholatnya seseorang. Babun, bab idza hamala, ketika menggendong, jariatan, pada anak perempuan, sogirotan, yang kecil, ala unukihi, di atas pundaknya orang, fi sholati, di dalam sholat. Babnya orang yang sedang sholat menggendong anak perempuan yang masih kecil, menggendong anak perempuan yang masih kecil di atas pundaknya. Itu bagaimana? Boleh enggak sholat sambil gendong? Hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Amir ibni Abdullah ibni Zubair an Amr ibni Sulaim Az-Zuraki an Abi Qatadah al-Ansori anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, iku yusolli, sholat siapa Nabi,
Wahua sedangkan Nabi hamilun menggendong siapa Nabi Umamata pada Umamah binta Zainab binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pernah dalam keadaan sholat dengan menggendong Umamah binta Zainab. Wali Abi dan bagi Abi As ibni Robi'ah ibni Abdi Syamsi. Jadi Zainab itu istrinya Abi As. Faidah sajada maka ketika sujud siapa Nabi wado'aha maka meletakkan siapa Nabi pada Umamah. Wa idza qoma dan ketika berdiri siapa Nabi hamalaha maka menggendong siapa Nabi pada Umamah. Jadi ketika Nabi sujud maka Nabi meletakkan Umamah, ketika Nabi bangun dari sujud Nabi menggendong Umamah. Berarti menurut hadis ini boleh orang yang sholat sambil menggendong anak kecil. Namun di dalam syariatnya ketika takbiratul ihram itu diusahakan dengan takbiratul ihram yang sempurna. Artinya tidak menggendong anak kecil dulu ya. Jadi ketika takbiratul ihram ya dengan sempurna Allahu Akbar baru digendong anaknya. Itu syariatnya seperti itu ya. Tapi kalau memang tidak ada hal yang lain ya, contohnya mungkin pas lagi takbiratul ihram tiba-tiba anaknya nangis gitu. Ya boleh sambil gendong takbiratul ihram Allahu Akbar ya, itu. Jadi kalau dalam keadaan tertentu ya diperbolehkan takbiratul ihramnya sambil menggendong. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada keadaan-keadaan tertentu, maka diusahakan ketika takbiratul ihram dengan tangan yang sempurna Allah dengan kedua tangannya. Nah itu. Babun bab idza shalla ketika sholat ila firashin pada tempat tidur fihi di dalam tempat siapa haidun orang yang haid. Babnya sholat di tempat tidur atau di kasur yang mana di kasur itu ada orang haid. Bagaimana? Boleh enggak sholat di kasur yang mana di dalam kasur itu ada orang yang haid? Ya contohnya mungkin istrinya lagi baring di situ tidur-tiduran di kasur, kemudian suaminya sholat di kasur itu. Nah, boleh enggak? Ya kita lihat hadisnya. Hadatsana Amr ibnu Zurarah qala akhbarana Husaim an-Syaibani an Abdillah ibni Syaddad ibni Hadi qala berkata siapa Abdillah akhbarotni mengkhabari kepadaku sopo kholati bibiku rupani Maimunah bintu Haris. Saya dikabari oleh bibiku namanya Maimunah. Qolat berkata siapa Maimunah, karena ada opo firosi alasku hiyalun lurus musolan Nabi tempat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Farubama maka kadang-kadang wako'a jatuh opo saubuhu pakaiannya Nabi alaya atasku Maimunah. Jadi ketika Nabi sujud atau Nabi rukuk pakaiannya Nabi itu mengenai Maimunah yang ada di kasur. Wa ana dan aku ala firasyihi di atas tempat tidur.
di kasur, berarti boleh sholat di tempat tidur yang ada orang sedang haid, itu boleh. Kan yang najis itu kan kemaluannya, itu kemaluannya. Kalau di hadis Muslim itu kan dijelaskan begitu ya, di Bukhari juga begitu. Yang najis itu kan kemaluannya, bukan tangannya, bukan badannya, itu. Jadi intinya diperbolehkan sholat di atas kasur bersama perempuan yang haid. Maksudnya satu lokasi, satu tempat dengan orang yang sedang haid itu boleh. Hadasana Abu Nu'man qala hadasana Abdul Wahid ibnu Ziyad qala hadasana Syaiban rupane Sulaiman hadasana Abdullah ibnu Shaddad qala berkata siapa Abdullah, sami itu mendengar aku Maimunata pada Maimunah, takulu berkata siapa Maimunah, karena ada siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusolli sholat siapa Nabi, wa ana dan aku ila janbihi di sebelahnya Nabi, naimatun perempuan yang tidur. Fa idza sajada maka ketika sujud siapa Nabi, asobani maka menimpani kepadaku opo saubuhu pakaiannya Nabi. Wa ana dan aku Maimunah iku haidun orang yang haid. Jadi Nabi pernah mengerjakan sholat sedangkan aku berada di sebelahnya Nabi dengan keadaan perempuan yang tidur. Ketika Nabi sujud maka pakaiannya Nabi itu mengenai kepadaku sedangkan aku dalam keadaan haid, berarti boleh. Wazada dan menambah siapa Musaddad an Khalid. Qala berkata siapa Khalid, lafadznya hadasana Sulaiman Asyaibani, wa ana dan aku iku haidun orang yang haid. Jadi intinya boleh sholat di atas kasur satu tempat dengan perempuan yang haid gitu. Ini saya teringat waktu di Makassar ya, sholat di atas kasur karena jarak rumahnya Pak Yai dengan masjid itu 1 kilo lebih, hampir 2 kilo. Itu nginep di rumahnya Pak Yai, tidurnya di sholat subuhnya di atas kasur. Mana tadi? Bab hal adakah yakmizu memegang siapa ar-rajulu orang laki-laki imra'atahu pada istrinya rajul inda sujudi ketika akan sujud siapa rajul likai yasjuda supaya sujud siapa rajul. Bab yang menjelaskan apakah suami ketika mau sujud itu boleh memegang istrinya agar suami itu bisa sujud. Kita lihat hadisnya. Hadasana Amr ibnu Ali qala hadasana Yahya qala hadasana Ubaidullah qala hadasana Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata siapa Aisyah, bi sama sejelek-jeleknya kalian adal tumuna membandingkan kalian kepada kami bil kalbi dengan anjing wal himari dan himar. Kalian itu orang yang jelek karena kalian membandingkan kami dengan anjing dan himar. Laqad ra'aituni niscaya sungguh melihat aku nih padaku, maksudnya mengalami sendiri. Wa Rasulullah sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iku yusolli solat siapa Nabi. Wa ana dan aku iku mutajiatun, perempuan yang tidur miring, bainahu antara Nabi, wa bainal kiblati dan antara kiblat. Faida aroda maka ketika menghendaki siapa Nabi, ayasjuda bahwasanya sujud siapa Nabi, gomazari maka menyentuh siapa Nabi, rijlaya pada kakiku, fakobatuhuma maka menekuk aku pada kedua kaki. Jadi dulu aku pernah mengalami sendiri, aku tidur terlentang, tidur miring di antara Nabi dan kiblat. Nabi sholat, ketika Nabi mengendaki untuk sujud, maka Nabi menyentuh dengan kakiku, menyentuh pada kakiku. Maka aku menekukkan pada kedua kakiku. Berarti boleh orang yang sedang sholat menyentuh istrinya, ya, menyentuh istrinya. Yang disentuh pun juga ya bukan hal atau tempat-tempat yang vital, ya, nyentuh kakinya dengan tujuan agar minggir dikit, agar suaminya bisa sujud ruku, itu boleh. Babul mar'ati, babnya perempuan, tato ruhu yang membuang siapa perempuan, anil musolli dari orang yang sholat, syai'an pada sesuatu, rupani minal adha dari kotoran. Jadi babnya perempuan yang membuang sesuatu kotoran dari orang yang sholat. Contohnya ada orang yang sholat di masjid gitu. Pas lagi sholat tiba-tiba ada kucing lewat sambil nelek di situ di tempat sujud contohnya. Terus ada yang lihat, ya, maka orang yang lihat itu membersihkan kotoran itu. Wah, ini bagaimana? Boleh atau tidak? Ya, kita lihat hadisnya. Hadasana Ahmad ibnu Ishaq As-Suramari qala hadasana Ubaidullah ibnu Musa qala hadasana Israil an Abi Ishaq an Amr ibni Maimun anin Abdillah qala berkata Abdillah, bainama suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qaimun orang yang berdiri, yusolli salat siapa Nabi indal Ka'bati di dekat Ka'bah. Suatu saat Nabi berdiri sholat di dekat Ka'bah. Wajam'u dan berkumpul siapa Quraisyin, orang-orang Quraisy, fi majalisihim di dalam tempat duduk mereka, tempat perkumpulannya orang-orang Quraisy, tempat meeting, ya, yang ada di dekat Ka'bah. Ketika itu kola berkata sopo koilun, orang yang berkata, namanya Abu Jahal, minhum dari mereka. Jadi orang-orang Quraisy sedang duduk di tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Abu Jahal berkata ketika melihat Nabi sholat di Ka'bah, ala tanduruna, adakah melihat kalian, ila hadza pada ini, al-murai, orang yang pamer, maksudnya Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal berkata, coba lihat itu orang yang pamer, Muhammad itu. Ayukum, manakah kalian, yakumu yang berdiri siapa ayu, ila jazuri ali fulani pada untanya ali fulan, pada untanya keluarganya fulan. Fayamidu maka sengaja siapa ayu, ila farsiha pada kotorannya unta.
wadamiha dan darahnya unta, wasalaha dan ususnya unta, berabean. Fayaji'u maka datang siapa ayu bihi dengan kotoran, suma kemudian yumhiluhu menuangkan siapa ayuhu pada kotoran, hatta sehingga idza sajada ketika sujud wadu'ahu maka meletakkan siapa ayu ha pada kotoran. Saya ulangi, suma kemudian yumhiluhu menuangkan yumhiluhu menunggu siapa ayu hu pada orang yang pamer, maksudnya Nabi Muhammad, hatta sehingga idza sajada ketika sujud siapa orang yang pamer, wadu'ahu maka meletakkan siapa ayuhu pada kotoran, baina katifaihi di antara kedua belikatnya Nabi. Ayo, di mana di antara kalian yang berani berdiri pada untanya keluarganya fulan, kemudian mengambil kotorannya unta, darahnya unta, ususnya unta, lalu dia datang dengan membawa kotoran itu, kemudian dia menunggu sampai Nabi itu sujud. Setelah sujud dia meletakkan kotoran itu di antara dua belikatnya. Siapa yang berani? Faba'asa maka cepat-cepat siapa askohum lebih celakanya mereka, namanya Uqbah ibnu Abi Mu'aid ya. Namanya Uqbah ibnu Abi Mu'aid, nanti di bawah ada. Falamma sajada maka ketika sujud siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadu'ahu maka meletakkan siapa askohum hu pada kotoran, baina katifaihi di antara dua belikat, wasabat dan tetap siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam sajidan orang yang sujud, karena sudah ditimpa berabean oleh Uqbah sehingga Nabi tidak bisa bangun dari sujud. Fadohiku maka tertawa mereka, hatta sehingga malah condong siapa ba'duhum sebagian mereka ila ba'din pada sebagian, minad dohiki dari tertawa. Maksudnya mereka tertawa sambil saling melihat ya. Saling melihat sebagian pada sebagian yang lain. Fantolako maka berangkat siapa muntalikun orang yang berangkat ila Fatimati pada Fatimah alaiha salam, wahia dan Fatimah Juwairiyatu perempuan kecil. Faqabalat maka menghadap siapa Fatimah, tas'a berjalan dia. Wasabat dan tetap siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam iku sajidan orang yang sujud. Melihat kejadian itu, ada seorang sahabat yang datang kepada Fatimah. Jadi dia itu merasa serba salah, menolongi Nabi nggak kuat dan akan diancam oleh orang Quraisy, tidak ditolong. Melihat Nabi nggak bisa bangun karena terbebani oleh kotoran unta itu,
merasa kasihan. Akhirnya dia pergi ke Fatimah, melaporkan kepada Fatimah, dan waktu itu Fatimah perempuan kecil. Dia datang kepada Nabi dengan keadaan berjalan, menjumpai Nabi dalam keadaan masih sujud. Hatta sehingga Al-Qadhu membuang kotoran membuang siapa Fatimahu pada kotoran anhu dari Nabi. Wa aqbala dan menghadap siapa Fatimah alaihim atas mereka orang-orang Quraisy, tasubbuhum mencela siapa Fatimahum pada mereka. Setelah Fatimah membuang berabaian dari pundaknya Nabi sehingga Nabi tidak bisa bangun dari sujudnya, lalu Fatimah mencela kepada mereka orang-orang Quraisy. Falamma qadha, maka ketika selesai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada salat, qala berdoa siapa Nabi. Setelah Nabi selesai salat, Nabi berdoa, Allahumma ya Allah alaika, menetapkanlah engkau atau menetapkanlah berat engkau bi Quraisy pada orang-orang Quraisy. Allahumma ya Allah alaika, menetapkanlah kerusakan engkau bi Quraisyin dengan orang Quraisy. Allahumma ya Allah alaika bi Quraisy. Suma kemudian sama menyebut nama siapa Nabi. Allahumma ya Allah alaika, memberatkanlah engkau bi Amr pada Amr ibni Hisham, wa Utbah ibni Rabi'ah, wa Syaibah ibni Rabi'ah, wal Walid ibni Utbah, wa Umayyah ibni Khalaf, wa Uqbah ibni Abi Mu'aid, wa Umarah ibni Walid. Ya Allah, beratkanlah mereka semua itu. Kala berkata siapa Abdullah, fawallahi maka demi Allah, laqad ra'aituhum, niscaya sungguh melihat aku pada mereka, sor'an roboh, maksudnya mati, yauma badrin pada hari perang Badar. Jadi Abdullah melihat mereka semua yang mendapatkan doa dari Nabi mati dalam keadaan perang Badar. Suma kemudian subihu, diseret mereka ila kolibi pada sumur, rupane kolibi badarin sumur badran, sumur Badar. Jadi mereka jenazahnya dibuang ke dalam sumur Badar. Semua kemudian kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa utbi'a dan diikutkan siapa ashabul qalibi, orang yang berada di dalam sumur, laknatan pada laknat. Lalu kemudian Nabi bersabda, mayit yang dibuang ke dalam sumur itu selalu diikuti dengan laknat sampai di akhirat, sampai di akhirat. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, berarti perempuan itu boleh, atau bukan hanya perempuan saja, itu juga boleh membuang kotoran dari orang yang sedang sholat, dan itu hukumnya tidak membatalkan sholat. Yang kedua, dari hadis ini juga kita bisa ambil hikmah bahwa diperbolehkannya mendoakan jelek kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Itu boleh. Contohnya mungkin tetangganya jelek ya kepada kita, ya kita doakan seperti Nabi. Nabi dibuat jelek oleh mereka, akhirnya Nabi mendoakan jelek kepada mereka, yang ujungnya mereka mati di perang Badar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan.
dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.